Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, diberikan hidayah dan inayah sehingga bisa bersilaturahmi di dalam Zoom Sabtu pagi adem ke hati. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaat pada kita sampai hari akhir nanti. Yang pertama mohon maaf ini Pak Ustadznya masih belum join, tapi yang jelas insya Allah kita nanti akan jalan terus. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah karena sudah berkenan untuk menyempatkan diri bisa bergabung di Zoom Sabtu pagi ngadem ke hati. Karena tidak semua orang punya kesempatan. Beberapa kemarin sempat japri saya, mohon maaf Mas Dudi, kalau Sabtu pagi saya begini ya, mohon maaf saya masih punya acara ya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ternyata kita sudah berjalan hampir 4 bulan kalau nggak salah. Kita mulai dari bulan Juni, insya Allah nanti akan kita selesaikan program kita sampai Desember 2020. Kalau tidak salah ini sudah episode hampir ke-20 kalau nggak salah. Jadi selama pandemi ini kami dari Rumah Yatim Du'afa Hati ingin berbagi, kita ingin dakwah, kita ingin syiar. Kalau selama ini kita mau ke masjid kok aras-arasan mau hadir di pengajian kok masih begina begitu, alhamdulillah bisa menyimak pengajian Zoom ini di rumah kita masing-masing, dan mohon maaf kami tidak bisa memberikan minum dan makan sebagaimana mestinya. Jadi jenengan menyimak sambil ngupi-ngupi sambil ngeteh juga diperbolehkan ya. Yang kedua, insya Allah program ini akan kami laksanakan tiap Sabtu pagi dengan jam yang sama. Jadi kita akan konsisten mulainya jam 5.30. Walaupun mungkin nanti ada 1-2 hal seperti namanya Pak Haji Arsoyo karena bisanya setelah jam 6 ya akan kita mulai jam 6. Nanti menunggu waktunya antara jam 5:30 sampai jam 6 kita bisa balik dengan kita isi dengan kajian Al-Quran. Kalaupun on time tepat waktu kita mulai dari jam 5.30, maka nanti kajian Al-Qur'annya akan kita balik setelah pengajian Zoom selesai. Gitu ya. Bentar, ini sudah hadir belum ini? Nah, untuk mengisi waktu sambil menunggu Pak Mas Ustadz Denis hadir, monggo Jeng Wisnu bisa diisi aja ya. Jeng Wisnu, halo. Iya, Ya, atur nuwun Jeng Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya lupa kali ya, Om ya. Ya, mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita mengkaji perkata ayat untuk memudahkan kita di dalam mencerna saat kita membacanya. Bagi yang mungkin sudah memasuki kelas-kelas Nahwu Shoroh, mungkin nanti kita bisa saling sharing supaya lebih semangat lagi dalam kita mengkaji ayatnya. Saat ini kita sudah masuk pada ayat 21, surat Al-Baqarah. Ya. Saya mulai dulu dengan kita memuji Allah dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Oke, kita mulai ayat 21. Ya ayyuha, panggilan bermakna wahai, annasu manusia, menyerukan kepada manusia ya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, wa'budu. Nah, ini bermakna perintah, amr ya. Wa'budu diperintahkan kepada siapa? Kepada antum. Kalau amr mesti orang pertama dan orang kedua. Wa'budu, sembahlah oleh kalian. Jamak itu antum berarti kalian ya. Robbakum, kepada Tuhanmu. Robbakum, kum itu adalah domir, jadi digandingkan dengan robbakum, seharusnya robban ya, tapi digandingkan menjadi robbakum. Domir dari antum, kum, alladzi, kalau kita kemarin alladzi bermakna orang-orang yang, tapi di sini kita terjemahkan saja yang. Khalaqakum, menciptakan, khalaqo, menciptakan. Bentuk fi'il amr ya, fi'il madhi, telah menciptakan kum kepada kalian. Jadi fi'il madhi ini jika fi'il jika digandingkan dengan domir bermakna kepada. Khalaqakum, menciptakan, telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ada kata pengganti di sana itu, ada terselip pelaku di sana itu dia. Dianya siapa? Robba tadi, Tuhan. Khalaqakum, Tuhan kalian, Robbun, Rob kalian, khalaqakum. Walladzina, wa, dan alladzina, orang-orang yang. Oke, kita setuju kemarin alladzina adalah orang-orang yang, kita sepakati min dari qablikum, min qabli. Harusnya kan qablun ya, qablun, karena ada min, ini adalah huruf jar, maka dia akan mengkasrohkan qabli, digandingkan dengan domir menjadi qablikum. Seharusnya qablin menjadi qablikum, sebelum kalian. La'allakum, la'alla supaya atau agar, kum kalian, la'allakum agar kalian, tattaquna, ini fi'il mudhari dari kata ittaqa, tattaquna, kalian bertakwa. Tak dan wawu, wawu nun itu menunjukkan jamak ya. Nah, taknya itu anta jamak menjadi kalian. Tattaquna, kalian bertakwa. Saya ulangi. Ya ayyuha, wahai annasu manusia, wa'budu, sembahlah oleh kalian, Robbakum, Tuhan kalian, alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaquna, kalian bertakwa. Nah, hebatnya bahasa Arab memang begitu ya, kita membaca fi'il itu sudah tergambarkan siapa itu yang berkata. Lanjut ayat 22. Alladzi, yaitu, jadi ada pengulangan. Kalau tadi kan ya ayuhan nasu butuh robbakum, dijelaskan robnya itu seperti apa. Nah, ini alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian diulangin lagi alladzi. Jadi ada rincian kedua, alladzi, yaitu ja'ala, yang telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Di situ ada domirnya huwa. Ja'ala, dia Allah tadi, Robba tadi. Ja'ala lakum, bagi kalian, al-arda, bumi. Jadi menjadikan bumi. Al-arda firasyan, sebagai alas. Wasama'a, dan langit, binaan, sebagai atap. Wa anzala, wa dan anzala, menurunkan, fil madi, telah menurunkan. Ada domir juga di sana huwa. Minas samai, dari langit. Ma'an, apa yang turun? Air. Fa'akhraja, maka mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Nah, domirnya huwa tadi kembali kepada Allah. Bihi, dengannya air. Minas samaroti, dari buah-buahan. Minas samaroti, ingat setiap ada bin itu huruf jar, kata sambung ya, huruf jar itu kata sambung. Mesti dia akan mengkasrohkan huruf setelah itu. Minas samaroti, dari buah-buahan, rizqon, sebagai rezeki. Lakum, bagi kalian. Fala, maka janganlah, la, nahi ya, dia meniadakan taja'alu, harusnya taja'aluna, karena ada lam, jadi nunnya hilang di belakang. Wawunun itu kan menunjukkan jamak ya. Terus kemudian ditambah dengan tak di depan, itu anta jamak menjadi antum,
bermakna kalian, taj'aluna, ja'ala itu menjadikan, kalian menjadikan lillahi bagi Allah anda dan sekutu. Wa antum dan kalian, nah ini domir berdiri sendiri dia, munfasil, antum. Jadi kemarin sudah kita anukan kemarin kalau huwa humahum, huwa hiya humahuna, anta antuma antum, antum kalian banyak ya. Kalian antum ta'lamuna, kembali dari kata alama, mengetahui, kemudian ada wawunun di belakang dan tak di depan, kalian mengetahui. Saya ulangi nomor ayat 22, alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum bagi kalian al-ardha bumi firasyan sebagai alas, was-samaa dan langit binaan sebagai atap. Wa anzala dan telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air, fa akhraja maka telah menurunkan dengannya minas samaroti dari buah-buahan rizqal lakum sebagai rezeki bagi kalian. Fala maka janganlah taj'alu kalian menjadikan lillahi bagi Allah anda dan sekutu, wa antum dan kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Kemudian ayat 23, wa in dan ketika kuntum dari kata kana ya, karena kuntum kuntum ada kalian kuntum di dalam roibin keraguan, mimma dari kata min dan ma, mimma dari apa-apa, min dari ma apa-apa, nazalna nih asli katanya nazala menurunkan, ada tasydid itu tambahan perubahan dalam bahasa Arab itu ada makna tersendiri ya dengan penambahan tasydid. Ini semacam penguatan taukid ya, nazalna kami telah turunkan, ini fi'il madhi, ala fi'il madhi itu lampau, ala atas abdina hamba-hamba kami, atas hamba kami, faktu maka datangkanlah oleh kalian, ini wawunya menunjukkan antum ya, faktu amr fi'il amr perintah, faktu maka datangkanlah bisuratin dengan sebuah surah ya, surah ayat. Min mithlihi dari semisalnya, min dari mithli semisalhinya, dari semisalnya. Wada'u maka serulah fi'il amr, yang diserukan siapa? Antum kalian. Maka serulah oleh kalian syuhada'a, para saksi, syuhada'akum saksi-saksi kalian, min dari dunillahi, du itu sisi ya, duni sisi, Allah ya Allah, min dunillahi digandeng nggak dunillahi. Kalau dalam istilah nausarofnya itu digandengkan itu di apa ya? Idofahkan ya, min dunillahi dari selain Allah, in kuntum jika kuntum ada kalian, shadiqina, ina ada una menunjukkan jamak. Ada perubahan ininya harokatnya. Kalau ina ini istilahnya dinasobkan, posisinya itu sebagai nasob. Ina orang-orang, tapi bermakna jamak, orang-orang yang benar. Saya ulangi ayat 23, wa in dan jika kuntum ada kalian fi roibin di dalam keraguan mimma dari apa-apa, nazalna yang telah kami turunkan Allah atas abdina hamba kami, faktu maka datangkanlah oleh kalian bisurotin dengan sebuah surat, min mithlihi dari semisalnya. Wada'u maka dan serulah oleh kalian syuhada'a para saksi, kum kalian syuhada'akum saksi-saksi kalian, min dunillahi dari sisi Allah selain Allah, in kuntum jika ada kalian shadiqina orang-orang yang benar. Ayat terakhir, ayat 24. Fa'in, maka jika lam tidak, taf'alu, kalian melakukan, fa'ala tadi melakukan, harusnya taf'aluna, karena ada lam itu menafikan ya. Lam menjadi sudah masuk ya. Ustaz sudah datang ya? Pak Ustadz sudah datang, Jeng Wisnu. Mungkin bisa diakhiri. Halo, saya nggak bisa mendengar. Pak Ustadz sudah hadir. Om, saya nggak bisa mendengar. Ya,
Pak Ustadz sudah hadir, Jeng Wisnu, jadi mungkin bisa diselesaikan. Iya. Oke. Ya, kita tutup ya. Kembali ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Denis, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ci. Ye. Terima kasih ya sudah berkenan hadir pagi ini. Karena ini sudah lewat jam, marilah pengajian Zoom Sabtu pagi di hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Denis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf ya atas keterlambatan karena tadi saya juga nunggu yang dari Mas Grendi ternyata belum hubungi. Saya kira ada apa atau apa namanya ditunda atau apa gitu. Jadi makanya saya tunggu juga. Ternyata langsung masuk aja. Enggak langsung masuk ke link Zoom ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini ya. Walaupun online ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, tetap menjadi majelis ilmu dan menjadi pahala kebaikan bagi kita bersama dan keberkahan bagi kita seluruhnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Ya, insya Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedikit akan melihat ya mengenai hal-hal ya tentang apa saja yang akan merusak atau mungkin menghilangkan pahala amalan kita, yaitu pahala amalan kita. Jadi yang akan merusak dan menghilangkan pahala amalan kita. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, Imam Raghib Al-Asfahani itu sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwasanya al-maqasid al-asasiyah, bahwasanya tujuan-tujuan pokok lil mukallafina, untuk para mukallaf. Para mukallaf itu artinya orang yang sudah dibebani hukum. Ya, udah balik, udah berakal, berarti sudah dibebani hukum, sudah masuk ke dalam kategori mukallaf. Nah, gitu ya Pak Ibu ya. Kayak mukallaf itu kan dibebani artinya. Makanya ada rukhsah dalam agama, karena kita memang dibebani aslinya. Makanya ketika seseorang tidak mau mengambil rukhsah, ya, ma balu rijalin tanazzahuna an asya'a tarkhasu fiha, kan gitu kata Rasulullah. Ya. Kalau kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Ya. Ma balu rijalin, kenapa ada orang-orang yang tanazzahuna, yang tidak mau ya mengambil rukhsah yang saya berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Karena memang kita ini memang ditaklif, dibebani. Dan Imam Raghib Al-Asfahani itu menjelaskan ada 3 pokok maqasid asasiyah lil insan. Ya, maqasid asasiyah atau tugas pokok manusia, kata Imam Raghib Al-Asfahani ada 3. Yang pertama itu adalah ibadatullah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bahwasanya tugas pokok kita, kata Imam Raghib Al-Asfahani, adalah ibadatullah. Itu yang pertama. Mukallaf. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, illa liya'budun, kecuali agar mereka ya'budun, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas pokok yang pertama.
Ya, tugas kita di dunia ini menyembah, membawa bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Makanya hukum asal dari ibadah itu adalah tauqif. Tauqif ya. Harus ada dalil, baru ada ibadah. Ya, karena dia ibadah itu pokok. Tak bisa ditambah, jangan dikurangi. Nah, gitu. Ibadah itu pokok bagi kita di dalam kehidupan dunia ini. Dan syaratnya kan dua ya. Kita sudah tahu bersama-sama syarat untuk ibadah itu dua. Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ikhlas itu kan memurnikan ya Bu ya. Bukan murni dengan sendirinya ya Pak ya. Jadi ikhlas itu tahunya di akhir, bukan di tengah. Ya. Memurnikan itu kan di akhir, bukan di tengah. Hasilnya itu di akhir, tahu nggak ikhlasnya itu. Makanya akhlasu yukhlisu itu memurnikan. Kalau murni itu khulusu yakhlusu. Khalisa, murni. Tapi kalau akhlasu yukhlisu memurnikan itu ujungnya kelihatan nanti. Ya. Kita ikhlas sholatnya atau tidak itu di ujung akan ketahuan nantinya. Nah, selama sholat kita, nah gitu. Bisa jadi awalnya mungkin ikhlas, tapi ketika di tengah-tengah ada godaan hilang ikhlasnya. Atau ya kita bisa mempertahankan sampai akhir. Kalau mutaba'ah jelas ini ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan sallu itu kan ra'aitumuni itu kan berlaku untuk para sahabat itu. Kalau kita meriwayatkan dari para sahabat, jangan kita mengklaim melihat Nabi pula gitu ya. Tapi kita sallu kama ra'aitumuni usalli, kita tidak mengikuti pada riwayat-riwayat hadis dari para sahabat. Nah, kalau ada orang yang pengen berlepas dari hadis itu nggak akan bisa. Gimana dia mau sholat kalau seandainya dia nggak mengambil periwayatan dari para sahabat. Itu yang pertama. Jadi tugas yang pertama kata Imam Raghib Al-Asfahani untuk kita ini adalah ibadatullah. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas yang kedua kata beliau adalah al-khilafatu fil ardi. Al-khilafatu fil ardi. Menjadi pemimpin di muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Nabi Adam diperintahkan untuk khilafat, memimpin di muka bumi. Makanya kita berdoanya waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu doanya Pak Ibu ya. Karena memang tugas kita itu adalah khilafatu fil ard. Menjalankan kepemimpinan di muka bumi ini. Kepemimpinan itu artinya apa? Kalau kata Ibnu Khaldun itu untuk menjalankan sistem agar bumi ini tersistem dengan baik, terkendali dengan baik. Yang kedua, jadi tugas kita memang untuk memimpin, gitu ya. Untuk memimpin di muka bumi ini. Tugasnya orang-orang beriman itu. Dan harus diambil sama orang-orang beriman. Jangan kita malah apatis. Yang ketiga, kalau kata siapa tadi, Imam Raghib Al-Asfahani, itu adalah imaratul ard. Al-imaratu fil ard. Memakmurkan bumi. Bumi ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Bumi dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk kemaslahatan bersama. Kalau kata Imam Asy-Syatibi, ya, inna wat asy-syara'i, ya dalam muwafaqat ya, kitab Al-Muwafaqat Imam Syatibi, inna wat asy-syara'i, sungguhnya penetapan syariat itu limasalihil ibad, untuk kepentingan maslahah para hamba Allah Ta'ala, fil ajil wal ajil ma'an, untuk dunia dan akhirat bersama-sama. Jadi semua ketentuan Allah itu sebenarnya adalah untuk kemaslahatan kita. Imaratul ard itu ujungnya maslahah. Maslahah akhirat dan dunia. Makanya 3 poin ini sebenarnya ya, menjadi khilafah fil ard, ibadatullah, kemudian imaratul ardi, itu muaranya adalah ketakwaan. Karena kita memang dituntut untuk bertakwa, menjadi bekal kita di dalam kehidupan, mencari pahala. Dan sering disebutkan ya, pemisalan yang dari Hamka itu, Buya Hamka, bahwasanya kita di dunia ini ibarat berlayar. Ibarat berlayar ke pulau. Kita berlayar ke sebuah pulau tujuan. Kemudian di tengah jalan kita berhenti di sebuah pulau itu. Belum sampai di pulau tujuan, tapi berhenti kita di sebuah pulau.
Kemudian kita di situ, ya, itu pulau yang indah sekali. Semuanya turun di situ. Pulau yang indah sekali. Semuanya turun, semuanya bermain-main. Ada yang main ini, main itu gitu ya. Gak lama setelah itu, sirine kapal berbunyi. Perjalanan akan dilanjutkan. Nah, sebagian udah merasa nyaman dengan yang ada itu. Oh, ini kan sudah bagus pulaunya, udah indah, udah ini. Kemudian sebagiannya tetap melanjutkan perjalanan balik lagi ke kapal karena tujuan kita bukan pulau seperti ini. Ya. Perjalanan pun dilanjutkan, kemudian pulau yang indah tadi, yang awalnya tempat persinggahan itu dihantam tsunami, hancur gitu ya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah pulau berikutnya. Nah, itulah pulau yang lebih indah daripada pulau sebelumnya. Pulau yang singgah tadi itu adalah dunia, pulau tujuan itu adalah akhirat. Banyak orang yang tergoda di pulau dunia. Itu kira-kira gambaran dari Hamka untuk kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk ya sedikit pembahasan kita lagi yang pokok kita yaitu hal-hal yang akan merusak pahala amalan kita. Jadi 3 pokok tadi ujungnya adalah bertakwa, takwa itu adalah nanti bekalnya adalah amal. Amal melahirkan amal atau takwa itulah yang akan menjadi bekal hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bertakwalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu ya amalan itu. Amalan itu yang akan melahirkan ketakwaan. Yang pertama, ya, yang akan merusak amalan kita. Merusak amalan atau menghilangkan amalan kita. Yang pertama itu adalah al-kufru wasyirku wariddah. Ya, kekufuran, kesyirikan, kemurtadan. Nah, murtad. Ya. Itu bukan cuman sekedar menghilangkan sebagian amalan itu, tapi merusak semua amalan-amalan kita. Ketika terjadi kekufuran, terjadi syirik dalam sini syirik akbar, ya, terjadi kemurtadan, itu bukan setengah amalan lagi yang hilang, tetapi seluruh amalan. Seluruh amalan. Kalau kita lihat surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku, kalau seandainya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka akan batallah seluruh yang dahulu mereka kerjakan. Orang yang kufur, ya, orang yang berbuat kesyirikan, orang yang berbuat kemurtadan, dihapus ya. Ibarat nulis dengan pensil, ya, dihapus semuanya, hilang tanpa tersisa sedikit ketika seseorang melakukan tindakan murtad atau syirik atau kekufuran. Makanya murtad kan hukumnya luar biasa dalam Islam. Murtad itu kan kalau seandainya dalam kita baca ketentuan hudud di dalam hukum Islam, kalau seseorang murtad kan yustatab salah satu ayam, dikasih waktu 3 hari untuk bertobat, wa illa, ya, kalau enggak ya yuktal kan gitu, dihilangkan hidupnya. Kan gitu kalau dalam hukum Islam itu. Karena murtad itu musibah dalam akidah, itu merusak. Makanya kalau udah masuk Islam, karena nggak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau udah masuk Islam nggak boleh keluar lagi gitu. Makanya murtad ini, kemurtadan ya harus kita jaga dengan baik-baik. Jaga jangan sampai terjadi. Makanya dai-dai yang pedalaman atau apa ya, itu luar biasa tugas mereka menjaga umat dari kemurtadan atau dari kristenisasi. Itu luar biasa. Karena mereka menjaga akidah umat. Nggak ada musibah yang lebih besar daripada di dunia ini melebihi musibah dalam masalah akidah. Akidah itu musibah paling besar karena merusak i'tiqad, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ancamannya juga besar oleh Allah taala. Karena agama itu kan baina ar-raja wal khauf, ya, di antara harapan dan ketakutan, di antara ancaman dan tabsyir, kabar gembira. Itu juga. Makanya riddah hilang semua amalannya, apalagi riddah murtad dengan sukarela gara-gara pernikahan, ya. Syirik juga, syirik yang akbar terutama ya Pak ya. Kalau yang syirik, kalau asghar jelas ya tidak yukhrij minal millah, enggak mengeluarkan dari millah. Tapi kalau akbar
Yukhrij minal millah. Mengeluarkan dari ajaran Islam. Ya, ini harus kita amal. Kecuali dalam surah Az-Zumar juga, kemudian dalam surah Az-Zumar juga dikatakan ya, surah ayat 65. Lain asyrakta, kalau engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, batal amalan engkau, wala takunanna minal khasir. Engkau akan menjadi orang yang merugi. Khasirin lawannya adalah al-falah, kemenangan gitu ya. Kalau berbicara al-falah atau al-fawz dalam Al-Qur'an itu kan pasti maknanya surga ya, Pak ya. Ya. Kalau berbicara kemenangan dalam Al-Qur'an itu pasti artinya adalah surga. Ya. Fauzan azimah itu Quran surga artinya. Maka ketika berbicara khasirin orang-orang merugi ya itu artinya neraka gitu. Ya, artinya adalah neraka. Ya. Kalau dalam masalah etik kok Allah Ta'ala dalam masuk kekufuran itu memang langsung aja ya. To the point gitu. Kalau nggak surga ya neraka. Gitu. Yang pertama merusak amalan itu adalah al-kufru, wasyirku, wariddah. 3 hal pokok yang bertali ya. Tali 3 uang ya. Kufur, syirik, dan kemurtadan. Yang pertama. Yang kedua, yang merusak amalan kita adalah tarku salatil asr. Ya. Meninggalkan salat asr. Ya. Yang tersebut dalam hadis itu adalah salat asr, tapi para ulama ya al-haqqa memasukkan salat-salat yang lainnya di dalam salat asar tersebut. Itu ada dalil ya. Hadis dalam muttafaq alaihi yang disepakati kesahihannya oleh para Bukhari dan Muslim. Man taraka salatal asri, siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, sudah batal amalannya. Salat asar itu para ulama mengaitkannya dengan salat-salat yang lainnya, ya, yang 4 salat lainnya. Kenapa salat asar dikhususkan penyebutannya di sini? Ya mungkin karena beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat lainnya ya. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta. Jagalah salat yang pertengahan dan salat-salat yang 5 waktu dan salatil wusta, salat pertengahan. Salatul wusta itu ada dua penafsiran dari para ulama. Yang satu mengatakan adalah salat subuh. Yang kedua mengatakan adalah salat asar. Ya, salat subuh. Ya, salat subuh yaitu karena kita habis malam ya, istirahat malam hari, ujiannya di situ. Cuman 2 rakaat ya. Tapi ujian subuh itu luar biasa. Kan salat pertengahan itu karena berada di tengah-tengah juga. Ada mengatakan salat pertengahan itu adalah salat asar karena kita lagi sibuknya bekerja ya. Tanggung, mau pulang tanggung, waktunya juga menanggung sehingga sering mengabaikannya sampai masuk waktu sholat di antara terbenam matahari di antara 2 tanduk. Mister, saya sering sebut Mister setan gitu ya. Gitu ya. Jadi urgensi sholat asar itu di situ. Jadi meninggalkan habitu amaluhu. Maka batal amalannya. Itu yang kedua ya Pak ya. Jadi sholat-sholat lainnya dihubungkan, dikaitkan ke situ. Yang ketiga, yang merusak amalan kita adalah ityanul arrafina, mendatangi para peramal, para dukun. Nah ini cuman mendatangi. Kalau membenarkan, masuk kategori pertama, syirik. Batal amalannya. Mendatangi saja, Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan, ya, tukang ramal, dukun, ya, peramal nasib, ya. Fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya tentang sesuatu, ya, datang dan bertanya, belum membenarkan. Lam tuqbal lahu salatan arba'ina laylah. Tidak diterima solatnya 40 malam. Mendatangi, bertanya, kemudian 40 malam nggak diterima solatnya. Riwayat Muslim. Kalau membenarkan syirik. Mendatangi, bertanya, lam tuqbal lahu salatan arba'ina laylah. 40 malam tidak diterima solatnya.
Itu hadis dalam riwayat Muslim. Kalau dahulu kan mendatanginya ke rumah orang yang langsung. Sekarang kita bisa bertanya lewat WA, Pak ya. Lewat apa namanya call centernya itu. Atau misalnya lewat pengen tahu bertanya-tanya lewat internet. Semakin ya, semua wasilah untuk yang akan mengantarkan ke situ, ya hukumnya sama ke situ. Ya. Wasilah itu hukum maqasid. Wasilah itu hukumnya adalah hukum tujuan. Begitu. Nah, ada diperinci sebagian ulama lagi memperincinya ya dengan mengatakan seandainya dengan tujuan untuk mengetahui hakikatnya kemudian melakukan pembantahan maka tidak apa-apa sama sekali. Misalnya seorang alim ulama pengen memastikan ditanya sama orangnya sengaja dia mendatangi itu mempertanyakan kemudian dibantahnya maka itu tidak apa-apa sama sekali. Tapi bagi kita yang misalnya ya, ilmunya mungkin masih kayak saya ya, ilmunya masih standar banget gitu. Kemudian mendatangi dukun, ya pengennya membantah nanti malah kalah, malah menjelekkan kebenaran itu sendiri. Itu orang-orang yang sebenarnya mendatangi cuma pengen tahu yang masuk hukumnya ke sini. Ya, gitu. Jadi kalau benar-benar tidak bisa mengalahkan kebatilannya, mendingan mempersiapkan diri untuk itu. Jadi benar-benar siap untuk membantah sang dukun gitu ya. Nah, itu dia yang ketiga. Yang keempat, zulmul akharin, menzalimi orang lain. Kita ambil sedikit lagi Pak ya. Nanti kita kalau ada yang mau dipertanyakan kita bahas nanti. Mungkin waktunya sudah mepet juga gitu ya. Menzalimi orang lain itu juga akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Makanya dalam hadis panjang itu menceritakan tentang kezaliman, ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjelaskan orang yang bangkrut itu yang gini, hartanya habis. Rasul tidak itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang menzalimi orang lain. Kemudian ya, di akhirat kelak kebaikannya diambil. Ya kebaikan apa namanya? Terus dosanya ini di kebaikannya diambil, pahala-pahalanya diambil, ya, dihilangkan. Kemudian kalau kebaikannya sudah habis, ya, keburukan orang ini yang dipindahkan ke dia. Makanya sebenarnya orang yang dizalimi itu beruntung, tapi tetap saja menderita kan gitu. Tetap saja menderita. Makanya kita jangan sampai menzalimi orang lain. Tugas kita sebagai apapun itu pejabat, ya, jangan menzalimi orang yang di bawahnya. Pengusaha menzalimi orang yang di bawahnya, guru menzalimi murid atau selainnya. Karena di akhirat kelak ya tetap akan ada takhasum. Takhasum itu kan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala semuanya berkhusumat di situ. Mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Siapa yang paling merugi? Yang paling zalim kepada yang lain. Az-zulum zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, ya, tinggal 3 lagi Pak ya. Iktina'ul kalbi wairu ma'zuni syara'an. Memelihara anjing ya, yang tidak diizinkan secara syariat. Memelihara anjing hukumnya gimana ya? Boleh tapi ada ketentuannya. Ya gitu. Yang tidak ada ketentuannya, yang tidak memenuhi syarat untuk memelihara itu, yaitu berarti dia mengurangi pahala amalannya di situ. Ya rumahnya tidak dimasuki malaikat dan kurangi hafalannya. Jadi kurangi amalannya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis muttafaq alaihi, man amsaka kalban, siapa yang memelihara, menjaga, maksudnya memegang anjing, dia menjadikannya layaknya kucing ya. Kucing dipelihara di kasurnya masuk naik keluar rumah, gitu, naik turun kasur gitu ya. Fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun. Maka dikurangi amalannya setiap hari 1 qirat. Ya, 1 qirat. Ini saya lupa detailnya berapa 1 qirat itu, jelas dia banyak gitu Pak. Illa kalba ghanamin, kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga domba-dombanya, au harsin, menjaga kebun, au saidin, atau untuk berburu. Jadi kalba ghanamin memelihara binatang ternak, domba, sapi dan sejenisnya. Harsin menjaga kebun, dan terakhir itu adalah saidin untuk berburu. Jadi kurangi setiap hari itu. Kalau ada sampai seorang muslim yang memelihara anjing, layaknya memelihara kucing, bukan untuk tujuan-tujuan yang 3 tadi. Kemudian yang keenam adalah syurbul khamr, meminum khamar.
Khamar ini sedikit atau banyak sama. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Banyaknya sedikitnya tetap haram. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Ahmad dan An-Nasa'i. Ya, apa kata beliau? Man syaribal khamar, siapa yang minum khamar, lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Tidak diterima salatnya 40 pagi. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia taubat, Allah terima taubatnya. 40 pagi, dia salat, Allah tidak terima salatnya. Khurbul khamar. Kalau sampai mabuk, jelas akan kena hukum hudud, dicambuk. Tapi kalau seandainya sedikit, nah ini dia. Arba'ina sabahan, 40 sabah tidak diterima amalannya. Makanya saya ingat dulu seorang teman itu. Ketika dia beli nasi goreng itu kadang-kadang kan ada yang pakai. Ya itu Pak ya. Campur dengan apa itu, campuran yang minuman keras itu. Ya, karena qaliluhu wa katsiruhu haram. Banyaknya dan sedikitnya adalah haram ya. Karena istilah khamar nanti ada penjelasan lebih detail lagi. Kemudian yang berikutnya adalah intihaku hurmatillahi fil khulwah. Kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian. Ya. Mungkin di hadapan Allah Subhanahu ketika di depan orang kita bisa berbuat baik ya, tidak berbuat maksiat taat, tapi ketika sendirian kita kadang-kadang tergoda untuk bermaksiat. Makanya dalam hadis Rasulullah dikatakan ya, la u'allimanna aqwaman min ummati, saya akan memberitahu kalian satu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin, yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan, ya amsal jibal tihamah, seperti gunung Tihamah bayadha, fayaj'aluhu Allahu haba'an mansura, dijadikan oleh Allah haba'an mansura, layaknya debu-debu yang berterbangan. Sampai beliau mengatakan walakinnahum qaumun idza khalu bimaharimillahi intahakuha. Mereka adalah kaum yang jikalau bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahakuha, mereka melanggarnya. Makanya para ulama salaf selalu mengatakan kadang-kadang kita menjadi musuh iblis ketika di hadapan orang banyak, tapi menjadi temannya ketika sendirian. Nah, ini juga kan begitu dia nanti. Hilang amalannya. Seperti gunung Tihamah, kemudian hilang semuanya. Gunung kan besar gitu. Kumpulan batu-batu, tanah itu yang besar itu. Kemudian hilang semuanya, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Kemudian yang terakhir ya adalah al-mannu fis sadaqah. Ya, al-mannu fis sadaqah artinya adalah menyebut-nyebut sedekah. Ya, ini khusus untuk sedekah. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan manni dan adza. Manni menyebut-nyebut, al-adza menyakiti orang yang kita kasih, ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an, seperti orang yang berinfak karena ria kepada manusia. Al-manni wal adza, ini dua hal terkait. Manni menyebut-nyebut, wal adza menyakiti. Ya, menyebut-nyebut otomatis akan menyakiti orang, apalagi disebutkan ke orangnya. Itu otomatis menghilangkan pahala kebaikan kita. Nah, jadi itulah Pak ya. Jadi 4 Pak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, 8 hal yang akan mengurangi pahala-pahala kebaikan kita, pahala-pahala amalan kita, baik yang merusak secara keseluruhan maupun merusak secara sebagian, ataupun terkait hal-hal yang sifatnya khusus, misalnya tadi dalam misalnya bab sedekah. Nah, mungkin itu yang perlu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Denis atas tausiahnya pagi hari ini. Monggo kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya, silahkan sebut nama baru kemudian tanya. Oke, monggo Om Gun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi. Terkait dengan amalan hal yang merusak amalan yang tadi disebutkan, diantara adalah mendatangi dukun atau orang pintar. Nah, definisi dukun ini
yang seperti apa Ustaz? Apakah misalnya katakanlah mengaku sebagai atau labelnya sebagai kiai lah, sholat juga, mengamalkan amalan-amalan atau beramal sebagaimana menjalankan syariat, tapi juga merasa mengetahui hal-hal yang gaib dalam tanda kutip. Artinya orang-orang datang kepada orang tersebut untuk menanyakan hal-hal yang terkait misalnya karena diganggu sakit, kemudian merasa jangan-jangan diganggu oleh jin dan sebagainya. Apakah itu, nah ini mohon maaf ini definisinya seperti apa? Apakah karena dukun juga bisa melakukan hal tersebut, artinya mengobati dengan bantuan jin dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita bisa membedakan bahwa yang kita datangi itu dukun ataukah yang kita datangi itu adalah orang yang memang bisa membantu untuk ruqyah misalnya. Langsung dijawab nggak Bapak? Oke, Pak. Jadi ya pertama kita dalam pembahasan kita ya, dukun dengan tabib harus dibedakan misalnya. Kemudian tabib nanti kiai dengan atau enggak kiai nanti kita ini lagi. Jadi dukun ya, kalau tabib seandainya dia itu adalah orang yang mengobati dengan pengobatan-pengobatan tradisional, nah itu tidak ada masalah sama sekali. Bermasalah itu adalah ketika seseorang mengobati dengan cara-cara yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengobatan secara ilmiah gitu. Jadi pengobatan secara gaib. Ya. Kita nggak tahu itu di mana dia bisa mendeteksi sebuah penyakit. Misalnya atau tiba-tiba dia bisa memindahkan penyakit antara yang satu dengan yang lain ke tempat yang lainnya. Makanya di situ dikatakan bahwasanya kalau seandainya apa yang perkataan Imam Syafi'i ya, kalau seandainya seseorang mengklaim mengetahui ilmu gaib, fala yu'taman fi dini, maka tidak bisa dipercaya agamanya. Ya, jangan kita juga misalnya, mohon maaf bukan menyalahkan kiai-kiai siapa misalnya. Makanya kalau kata Imam Al-Alusi mengatakan, ya Al-Alusi itu seorang ulama besar ya. Kalau seandainya engkau melihat seseorang terbang di atas air, melayang di udara gitu, ya. Jangan kamu fala tusaddiquhu, jangan engkau mempercayakan dia dulu sampai engkau melihat bidini, melihat agamanya, kan gitu. Jadi walaupun dia berjubah atau dia enggak berjubah atau memakai pakaian lepis, maka tetap ukurannya adalah standarnya agama dan tidak ada seseorang yang mengetahui pun yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penyebutan dukun dan sejenisnya itu adalah ketika ada klaim gaib ya. Klaim hal-hal yang gaib dan tidak ada standar keilmihannya sama sekali. Ya. Keilmihannya itu apa? Dan bertentangan dengan hal-hal kesyirikan misalnya. Memindahkan penyakit itu kan zalim kepada binatang lainnya. Atau misalnya menebak penyakit yang ada di dalam dengan wasilah-wasilah tertentu. Ya. Kalau kita baca kitabnya Syekh Abdul Wahid Bali ya. Abdul Wahid Bali itu siapa? Wahid Abdul Salam Bali yang terkenal dalam pakar ruqyah itu. Beliau itu pernah menjelaskan dalam buku beliau ada 9 tata cara kerjasama antara seorang dukun dengan jin. Ya, 9 cara kerjasama antara dukun dengan jin. Salah satunya yang saya ingat itu Pak, dan semuanya itu keji sifatnya. Salah satu yang saya ingat itu misalnya, kalau dia menghinakan Al-Quran. Menghinakan Al-Quran dalam artian misalnya, menulis Al-Quran dengan darah haid. Masuk ke toilet, Al-Quran jadikan sebagai sendal. Itu syarat-syarat perjanjian antara mereka. Kalaupun sholat kata beliau, maka sholat itu adalah bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena syarat antara dia dengan jinnya tadi. Gitu. Jadi ada 9 tata cara yang dijelaskan oleh Wahid Abdul Salam Bali, yang sering dijadikan sebagai bentuk kerjasama ikatan perjanjian antara seorang dukun dengan jin tersebut. Makanya untuk menentukan apakah seseorang dukun atau tidak, memang dilihat dari klaim gaibnya itu gimana. Klaim gaibnya. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi saja tahu masa depan itu karena dikasih tahu oleh Allah melalui wahyu. Maka ilmu itu kan ada 2 Pak ya, ilmu wahyi dan ilmu muktasab. Ilmu wahyu berdasarkan wahyu, ilmu muktasab harus pelajari. Ya, kalau ilmu wahyu yang gaib tahu. Tapi kalau seorang yang misalnya mengaku misalnya mengetahui yang gaib itu tidak bisa dipercaya.
Ya, makanya penjelasan mengenai kabar-kabar gaib itu kan dijelaskan dalam tafsir surat apa itu? Yang jin mencuri berita langit. Nah, itu jin mencuri berita langit, kemudian itu ya tidak bisa dipercaya karena beritanya juga tidak bisa dipercaya. Kalaupun benar itu kebetulan, bukan karena kebenaran yang didapat. Jadi standarnya tetap memperhatikan agamanya, kemudian memperhatikan kesesuaian perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian klaim gaib itu bisa dipercaya atau tidak. Ada kezaliman bertentangan dengan syariat atau tidak, gitu. Mungkin begitu secara pendeknya, Pak Haji. Ya. Terima kasih. Ini ada yang bertanya lewat chat, Ustaz. Oke, Pak Haji. Asik. Tanya, Ustaz, dolim ini sebuah kategori makro. Sebenarnya secara real batas-batas dolim ini apa ya? Gitu pertanyaannya, Pak Ustaz. Ya, zalim itu lawannya adalah keadilan dan sifatnya memang makro di situ ya Bu ya. Umum di situ, besar cakupannya. Ya, lawannya adalah al-adil. Adil itu pengertiannya apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wat usyai fi makanihi, menempatkan sesuatu di tempatnya. Itu adil itu. Maka ketika keluar dari keadilan, masuk kepada kezaliman. Nah, gitu. Keluar dari keadilan, masuk pada kezaliman. Misalnya, kita punya pegawai misalnya, jam kerjanya berapa lama, gajinya seberapa, kapan harus dikeluarkan, nah gitu. Itu kan semuanya asas itulah yang menjadi standar keadilan. Nah gitu. Keluar dari itu, berarti masuk ke dalam kezaliman. Yang paling parah itu apa? Yang paling besar itu sebenarnya sebagian ulama itu menjelaskan yang paling besar itu kezaliman adalah al-zulm asyadi. Kezaliman yang cakupannya negara, itu yang paling parah lagi gitu ya. Itu yang paling besar itu. Makanya tanggung jawab seorang pemimpin ya, pahalanya banyak, tapi siap-siap juga dosa yang ditanggung juga banyak. Karena yang paling besar itu az-zulm as-siyasi, kezaliman yang sifatnya politik. Tapi kezaliman yang kecil-kecil itu tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kalau ada orang yang terzalimi, ya tidak ada jalan kita kecuali meminta keridhaan dia atas kezaliman yang kita lakukan. Nah gitu. Ya, kita minta maaf kan nggak ada masalahnya. Misalnya minta maaf kepada orang yang kita jadikan pekerja, minta maaf kepada teman kita, maaf ya, gitu. Maaf karena kalau ada kezaliman dari saya. Misalnya. Kan kita kadang-kadang ada zalim yang tidak kita sengaja ya. Kalau nggak sengaja sebenarnya nggak masuk hukum juga, kan kita nggak tahu gitu ya. Enggak, kalau jelas sudah ketahui kita zalim ya kita minta keridhaan dia lah. Gitu. Tapi yang jelas zalim di sini adalah zalim yang makro. Kemudian ukurannya adalah keluar dari keadilan yang seharusnya. Karena zalim lawannya adalah adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin gitu Pak Haji. Iya, betul. Monggo, kalau ada yang lain yang mau bertanya, silahkan. Iya, mungkin saya. Om Dudi. Monggo, Jen. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Haji. Iya, Ustaz. Kalau orang yang sudah terganggu dengan hal-hal yang gaib tadi, Ustaz, ikhtiar kita itu dengan dianjurkan itu katanya ruqyah pribadi ya Ustaz, mandiri ya. Kapan kita bisa memanggil ruqyah orang lain ya Ustaz ya. Kemudian caranya kita bersabar seperti apa Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, yang makna khomer. Kok saya sering lihat ada khomer yang non alkohol halal gitu tuh. Mungkin bayangan gambaran seperti apa? Karena saya lihat tuh ada banyak yang dipamerkan, ditunjukkan bahwa ada yang khomer halal gitu tuh. Seperti apa itu Ustaz? Kemudian yang ketiga, kadar penghapusan dosa itu tuh mungkin tidak semua amalan ya Ustaz ya, tergantung dengan perilakunya ya. Misalnya kalau yang syirik yang kecil tadi, riya tadi kan mungkin masih cuma menghapuskan amal saat dia riya ya Ustaz ya. Iya. Nah, betul. Mungkin, Ustaz. Oke. Ya, kasih Bu Haji. Jadi kalau apa namanya tadi ya ketika kita mengalami ya hal-hal yang sifatnya gaib ya, atau mungkin tidak gaib sama sekali, karena ruqyah itu juga sifatnya untuk yang penyakit yang zahir ya, digigit kalajengking. Kalau dalam hadis riwayat Al-Fatihah itu kan para sahabat meruqyah untuk orang yang digigit kalajengking gitu ya. Ya memang idealnya adalah ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri, kita meruqyah diri sendiri, dan itu afdaliyahnya keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu ya.
keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu ya memang idealnya kita ruqyah sendiri. Kita meruqyah diri kita sendiri dengan zikir-zikir ya, atau bacaan Al-Quran. Al-Quran ada afdal zikir, baik-baik zikir. Ketika kita tidak mampu, ya, daku enggak ini rasanya ya, maka penafsiran dari hadis yang melarang untuk meminta ruqyah itu yang tidak akan menerima syafaat pada hari kiamat itu, ya sebagian para peruqyah itu kan mereka mengartikannya bukan seperti itu mereka. Yang tidak boleh, mereka itu tidak membolehkan ruqyah yang meminta ruqyah itu dalam hal-hal yang sifatnya apa waktu itu saya lupa ini penjelasan lebih detailnya itu, Bu. Jadi mereka memiliki penafsiran lainnya untuk hadis yang mengatakan bahwasanya tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat untuk orang yang meminta ruqyah. Gitu. Detailnya saya lupa masalah itu tadi. Penafsiran dari hadis yang mengenai orang yang meminta ruqyah tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi idealnya memang secara ringkasnya, ya Bu, yang mungkin ini nanti jawabannya kapan-kapan kita sambung lagi ini. Ya, jadi saya cari dulu penafsiran yang tadi itu yang membolehkan bahwasanya seseorang boleh meminta ruqyah kepada yang lainnya. Idealnya kita memang meruqyah diri sendiri. Itu idealnya, sehingga keluar dari perbedaan pendapat dari para ulama itu sendiri. Ya, karena yang mengatakan tidak boleh meminta ruqyah dari para ulama itu juga dibantah sama orang yang itu tadi, yang menafsirkan dengan penafsiran lainnya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya berikan jawabannya. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan jawaban itu. Nanti takutnya salah keluar dari teks atau saya asal jawab nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian khomar. Khomar itu yang jelas ya Bu ya. Kalau yang jelas, qaliluhu wa katsiruhu haram. Ya. Sedikit maupun banyaknya adalah haram. Dan khomar yang halal, walaupun dia disebutkan halal misalnya, tapi penggunaan kata-kata khomar halal, khomar tapi dibuat halal itu kan iltibas lubs ya, membuat ketidakjelasan atau kekaburan di dalam khomar itu sendiri. Walaupun dari segi hukum misalnya benar-benar kosong dari alkohol misalnya, tapi secara hukum kan berarti halal. Tapi dibuat penamaan dengan minuman keras halal, itu penamaannya yang membuat dia menjadi bermasalah nanti. Jadi bukan haram dizati, haram karena dia itu sendiri khamar, tapi haram li ghairihi karena penamaannya itu. Ya, sama halnya misalnya kita bilang, maaf ya, zina halal misalnya. Padahal dia suami istri misalnya. Ya tetap saja, penamaannya itu yang bermasalah gitu. Penamaannya itu mengaburkan makna sebenarnya. Ya, makna sebenarnya. Walaupun sebenarnya al-ibrah bil haqiqah lah bil alfaz gitu. Bahwasanya yang menjadi pandangan itu adalah hakikatnya, esensinya bukan lafaz-lafaznya, tapi penamaan itu akan mengaburkan. Jadi disitulah yang menjadi keharamannya nanti. Bukan karena kandungan di dalamnya. Penamaan minuman keras halal ya, kayak khamar halal gitu. Khamar itu kan nggak bisa dikatakan halal. Jadi menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi ya Bu ya, jadi yang pembatal amalan itu memang kita tadi jelaskan ada yang secara umum, semuanya hilang. Seperti syirik dan syirik besar, murtad, itu otomatis hilang semua amalannya. Ya. Hilang semua amalannya. Bahkan dalam mazhab Maliki misalnya, seseorang sudah haji, kemudian dia murtad, hilang hajinya itu, kata Imam Malik, dan dia harus haji lagi. Kalau Imam Malik begitu. Kalau Imam Syafi'i, ya masih berlaku. Kalau dalam masalah 3 hari tobat tadi, kan 3 hari dikasih waktu. Gitu. Jadi kalau yang misalnya terbatas tadi, itu kan tentu sesuai dengan tingkat amalannya tadi. Mungkin begitu, Bu Haji. Ya, syukuran Ustaz. Ya, Bu. Gimana Pak Haji? Ada lagi?
Maaf Ustadz, Om Dudinya kelihatannya nggak ada. Tapi belum tidak di tempat. Ada pertanyaan itu, Di chat. Ustadz di chat ya. Ah ini Om Dudi. Ya. Oke, Pak Haji. Tadi kena mood. Kena mood. Baru sadar. Ini pertanyaannya, bagaimana hukum menyumbang suatu hajatan dalam uang, dalam amplop gitu loh. Dan amplopnya itu dikasih nama, bukan kok. Ya. Nah, itu gimana Ustadz itu? Mengurangi pahala apa enggak itu? Ya, yang pertama itu amplop itu hukumnya sebagai sedekah atau sebagai apa itu, Pak? Atau sebagai pinjaman kepada orang yang dikasih apa namanya amplop tadi. Kan seharusnya sedekah ya. Kalau sedekah, seharusnya kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita, ya, mengikhlaskan niat kita, tidak berharap balas ya. Karena sedekah itu kan kalau udah lepas lupakan. Kalau pinjaman berarti harus balik sesuai dengan kadar yang kita berikan. Nah makanya akadnya apa? Ya, kan akad kita seringkali memberikan amplop itu kan sedekah. Ya. Berarti kita ya bersedekah saja. Ya. Menulis nama pun tidak ada masalah sebenarnya. Asalkan kita benar-benar ikhlas dan tidak berharap itu. Sekedar nama saja ya. Bahwasanya kita misalnya hadir di situ membersamai dia di dalam acara kebahagiaan kita. Ya, kan kalau masalah niat hati itu kan Allahu a'lam ya. Kita juga, kalaupun kita terbersit untuk seperti itu, ya segera hilangkan niat ke jalan yang lurus. Anggap saja kita menulis itu untuk sebagai menjawab undangan dia. Bahwasanya kita hadir membersamai kebahagiaan dia di acara pernikahan dia itu. Bukan berharap bahwasanya dia akan menyumbang balik seperti yang kita berikan atau berlebih gitu. Karena dia sedekah sifatnya. Jadi penulisan nama itu insya Allah tidak mengurangi sama sekali. Asalkan niat kita tidak berubah. Bahwasanya niat kita itu adalah untuk ikut berkontribusi di situ membersamai beliau. Beliau orang yang acara sahibul dakwah itu. Karena dakwah itu kan menghadiri walimah kan hukumnya. Ijabatul dakwah kan hakul muslim alal muslim. Jadi hak kita menunaikan, kewajiban kita menunaikan hak dia sebagai seorang sahabat kita, sebagai orang yang mengundang kita. Mungkin gitu Pak Haji. Jadi tidak ada masalah sama sekali asalkan niatnya tidak berharap balik lagi. Lah kalau pas hajatan sih nggak apa-apa. Lah kalau pas ada lelayu gitu. Oh, lelayu. Oh, diharap. Kalau yang penting jangan berharap lah insya Allah Pak Haji. Insya Allah khair insya Allah. Yang penting kita tidak berharap untuk itu. Karena masalah keikhlasan kita bahas tadi itu adalah ada di akhir. Jadi kata akhlasu yukhlisu itu kan mengikhlaskan. Berarti kan hasilnya itu, bukan prosesnya. Proses memang harus berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik di akhir. Gitu Pak Haji mungkin. Terus Ustaz. Ya. Monggo kalau ada yang lain. Kalau tidak ada saya yang bertanya Ustaz. Ya Pak Haji. Nah, jadi kasusnya begini, misalnya kita punya rumah. Sudah jelas kan kalau rumah itu tidak ditempati selama 40 hari, katanya rumah itu akan ditempati oleh temannya itu. Nah, padahal setelah kita tahu, ternyata omah iki ono sing nggoni gitu loh. Nah, kita nggak bisa mengusirnya atau menghilangkannya. Kemudian kita meminta bantuan orang. Nah, ini gimana Ustadz? Karena kebetulan Nyun Sewu, kami ini tinggalnya di kota gede. Kata orang kota gede ini lemahnya itu mah tua. Yang ada di situ itu jangankan saya, simbah saya pun kalah tua gitu loh Ustadz. Kalau yang siji tua karo cah enom kan kita yang ngusir susah. Biasanya pergi kemudian datang lagi. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan kakak saya, dia bilang, lah kok mengomae dhewe kuwi lho sing turu ning masjid gede we di bawah beduk aja bisa dipindah gitu loh. Nah, gimana Ustaz? Monggo silakan. Sebut. Iya, Pak Haji. Jadi kalau dalam hadis itu innal baital ladzi tuqra fihi al-baqarah la yadkhuluhu syaitan gitu asalnya. Bahwasanya rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan ya gitu. Ya, tugas kita ya adalah ketika menempati rumah baru, salah satunya sunnahnya adalah membacakan surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ya, itu idealnya di situ kita bacakan sehingga rumah kita tidak ikut pula dihuni sama kalangan
dunia lain itu, ya, kalangan dari jin dan setan. Yaitu idealnya begitu. Atau kalau seandainya ya, kan ada juga jin juga macam-macam, ada yang ngasih ngeyelan, ngeyel gitu ya. Ya maka asalkan tidak mengganggu kita, tugas kita itu ya tetap mengisi rumah kita itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah. Makanya kita diperintahkan sholat sunnah itu kan di rumah, agar rumah itu tidak seperti kuburan. Kan gitu ya Pak. Diperintahkan sholat sunnah di rumah, agar rumah kita tidak seperti kuburan dan membacakan Al-Quran di situ. Ya insya Allah lama-lama juga akan hilang dengan sendirinya. Ya gitu. Jadi idealnya kita punya rumah baru, dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itulah la yadkhuluhu asyaitan. Rumah yang dibacakan Allah tidak akan dimasuki oleh setan. Dalam hadis begitu. Kemudian kita ruqyah mandiri ya, kita ruqyah rumah kita bacakan ya zikir-zikirnya atau ayat-ayat ruqyah. Kemudian kalau masih ada ya, kalau asalkan tidak mengganggu kita, enggak mengganggu diri kita, enggak menyakiti kita, ya udah dibiarkan saja seiring berjalannya waktu. Insya Allah akan hilang sendiri. Insya Allah. Allahu a'lam wali. Nah, yang jadi masalah dia enggak mengganggu kita, tapi mengganggu orang lain ya Ustaz. Itu gimana? Oh, mengganggu orang lain. Orang lain takut gitu loh. Allahu a'lam wali. Saya belum mendalami masalah itu. Ustaz Fadlan itu saya kurang paham masalah terlalu dalam masalah yang terkait dengan dunia ruqyah dan dunia perjinan itu Pak Haji. Allahu a'lam Pak Haji, saya nggak berani jawab juga terlalu dalam di situ. Good. Iya Pak Haji. Oh, kalau ada yang lain, silakan. Arman mau bertanya? Ustadz, tanya Ustadz. Winengku. Ustadz, kalau di Quran itu banyak ada istilah-istilah janganlah kamu melampaui batas. Istilah melampaui batas itu parameter-parameternya mungkin gambarannya seperti apa ya? Ya. Wala tusrifu ya Pak ya. Innallaha la yuhibbu al-musrifin. Jangan berlebihan melampaui batas, atau dalam ayat itu wala apa itu dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Melampaui batas itu sesuai dengan batasan yang seharusnya. Ya. Biasanya lebih cenderung kepada kezaliman. Zalim itu kan terbagi juga ya Pak ya. Zalim az-zulmu lillah, berzalim kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah taala. Zalim kepada diri sendiri, memaksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang ada di batasnya. Ya, salat misalnya, kita misalnya ada kewajiban untuk tidur tidak tidur, kewajiban untuk istirahat tidak istirahat, kerja terus ya. Wa inna li badanika 'alaika haqqun. Badan kamu memiliki hak terhadap diri kamu sendiri. Ya, tidak kita berikan hak badan untuk istirahat misalnya. Wa inna li ahlika 'alaika ahlun, ada hak keluarga di situ. Ya. Ada hak keluarga, kemudian kita tidak pernah membersamai keluarga, itu kan zalim juga, itu melampaui batas gitu ya. Zalim misalnya dalam apa lagi harta, berlebih-lebihan menggunakannya ya, tidak wazir, itu kan melampaui batas juga. Kemudian zalim kepada melebihan terhadap, melampaui batas terhadap orang lain, yang zalim kepada orang lain. Jadi melampaui batas itu melampaui batasan seharusnya sebagaimana tugas dan kewajiban kita Pak Haji. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu wala tusrifu, itu melampaui batas ya, berlebih-lebihan. Melampaui batas lainnya wala ta'tadu ya. Ya. Al-Qur'an itu kayak gitu ya Pak Haji bahasanya, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Ta'tadu itu artinya melampaui batas atau zalim bahasanya. Keluar dari batasan seharusnya, maka dia masuk dalam kategori zalim. Ya. Gitu Pak Haji. Makasih Ustaz. Monggo, kalau ada yang lain. Parman, mau tanya gak Man? Rumahmu sudah aman Man? Nyimak terus saya ini Pak. Tanya boleh Man. Pak D, Pak D. Berarti ini di kota gede Pak Haji, ini Pak Haji di kota gede berarti? Ya, di dekat pasar. Oh, gitu. Mainlah ke sana. Grandi di sana, Ustaz. Grandi Ustaz ya? Oh, gitu. Ya, Iya Pak Haji ya. Grandi sama saya tinggal di sana.
Pak Tauhid sana berarti. Pak Tauhid kenal Pak Haji? Pak Taufik. Pak Tauhid. Anaknya Pak Ustaz Ibnu Juraim. Pak Tauhid. Sebentar, yang Di dekat Grandi juga beliau. Dia, istrinya orang sana. Oh, malah baru tahu. Halo, monggo yang mau bertanya silahkan. Nah ini kalau nggak ada saya yang bertanya. Ini di poin yang ke-6 itu kan meminum khamr, Ustaz. Nah, padahal di kehidupan sekarang kan katanya, nek orang anti mabuk kira orang haram gitu. Nah, kan indikasi tiap orang kan beda-beda umpamanya gitu ya. Oke lah kalau yang mention vodka itu sudah tergolong kelas seperti itu. Kalau yang modal anggur atau apa itu kan mungkin orang awam juga nggak tahu kan gitu. Nah kita ya daripada ribet ya soft drink aja umpamanya gitu. Nah itu gimana Ustaz? Atasannya seperti apa? Yang ini masalah apanya Pak Haji? Keharamannya atau apanya? Khamrnya itu. Khamrnya Iya. itu. Iya, ada ya orang yang sedikit udah mabuk gitu ya. Ada yang banyak udah nggak mabuk-mabuk gitu. Ya tetap Haji hukumnya balik lagi kepada hadis tadi. Ya, bahwasanya khamr itu kasiruhu wa qaliluhu haram. Bahwasanya mau banyak, mau sedikit dia hukumnya tetap haram. Karena awal-awalnya orang yang udah terbiasa besar kan dari kecil, dari ukuran kecil dulu, kecil mabuk, kemudian kecil nggak mabuk, terus besoknya nggak mabuk lagi, tambah dosisnya kan gitu biasanya. Nanti sampai pakai yang enggak, misalnya bahan-bahan enggak agar tambah mabuk gitu. Makanya sejak awal hukumnya adalah qaliluhu wa kasiruhu haram. Maksudnya banyaknya sedikitnya adalah haram. Apalagi dia bersifat candu ya. Khamr itu candu. Seringkali dia menjadi candu, makanya dia merusak akal. Karena khamr itu kan pengertiannya adalah istitar ya Pak Ji. Menutupi. Makanya disebut khamr itu adalah istitarul akal, menutupi akal kita. Makanya ketika dahulu pelarangan total masalah khamr itu kan ketika ada yang sholat dalam kondisi tidak sadar. Ya. Makanya la taqrabus sholat atau antum sukaro, salah satu proses haramnya khamr itu. Jangan mendekati sholat kalian dalam kondisi mabuk karena nggak sadar ketika itu. Sampai nanti benar-benar diharamkan di bagian terakhir. Qaliluhu wa kasiruhu haram. Gitu. Banyak sedikitnya tetap haram. Gitu Pak Ji. Nanti menjelaskan sama orangnya. Yang penting kasar. Iya, betul Pak Ji. Matur dulu Ustaz. Iya Ji. Kalau ada yang bertanya silahkan. Mumpung masih ada waktu sampai 30. Halo? Saya mau nanya lagi boleh ya? Boleh. Monggo Pak Ji. Monggo Pak. Masih terkait dengan khamr, Ustaz. Itu kan kalau tidak biasanya kan itu termasuk yang menyediakan atau membelikan atau membantu membelikan itu termasuk berdosa gitu ya? Iya, kan ada 8 orang ya yang terkena hukum di situ dalam masalah khamr. Orang yang memerasnya ya. Terkait dengan menyediakan itu dalam level misalnya katakanlah toko atau dalam level aturan dari pemerintah gitu ya, itu kan memang di negara kita kan diperbolehkan ya untuk menyediakan misalnya di hotel atau di bar dan sebagainya. Nah itu dalam level itu gimana ya? Karena kalau nggak salah juga termasuk sekarang ini saya kemarin sempat lihat ada videonya yang dari Nas Daily itu bahwa di Uni Emirat Arab itu juga mereka menyediakan khamr gitu untuk para wisatawan gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau dalam level negara gitu ya. Iya. Iya. Hukumnya tetap balik lagi kepada nanti Pak Ji. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq ya. Bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Maka kita sebagai seorang muslim, misalnya pengusaha muslim, ya tetap berusaha untuk tidak menyediakan, mungkin berusaha keras untuk tidak menyediakan hal-hal seperti itu. Walaupun diizinkan oleh pemerintah misalnya, karena pemerintah tidak berbasis total keislaman misalnya. Ya makanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk
dalam bermaksiat kepada Khalik. Jadi misalnya kita negara-negara yang ada di Arab, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hotel-hotel mereka itu kan tidak bisa dijadikan sebagai standar misalnya. Itu kan bukan standar kebenaran. Standar kebenaran kita tetap pada Al-Quran dan Sunnah. Dan orang misalnya di negara kita juga bikin aturan misalnya, kan mereka membuat aturan secara umum ya, untuk berlaku secara umum. Kalau kita sebagai seorang muslim ya idealnya, kayak hotel syariah itu, tidak menyediakan minuman-minuman khamar agar kita tidak terjebak juga. Makanya ada wisata halal ya, hotel syariah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Uni Emirat Arab atau Arab Saudi tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena mereka bukan dalil, mereka sama juga dengan kita. Ada yang baik, ada yang buruknya, ada yang soleh, ada yang enggaknya. Idealnya kita sebagai seorang muslim menjauhi hal seperti itu. Kalau kita punya usaha ya, kita bikin menurut saya hotel-hotel berbasis syariah. Insya Allah lebih berkah lah. Karena inti kehidupan itu kan sebenarnya berkah ya Pak Haji. Kita baca doa, mau makan aja Allahumma barik lana. Ya Allah berkahi. Ada nikah ya, barakallahu laka wa baraka alaika doanya. Nah gitu. Kalau ada kita anak lahir kan barakallahu fil mauhub, intinya gitu. Banyak duit tapi nggak berkah kan juga nanti hilang dia atau membahayakan kita. Gitu Pak Haji. Itu Pak. Namun Om Kun. Maka satu pertanyaan lagi, Om Ferry. Ya, assalamualaikum. Salam, Pak. Nah, saya mungkin sama kalian, Mas Kunta tadi ya. Jadi kalau untuk khamar berarti kan itu haram ya. Tapi kalau untuk sekarang ini kan banyak orang yang bekerja di supermarket, hotel ya. Itu kan di situ pasti menyediakan. Bahkan izinnya pun itu sampai Kementerian Hukum dan HAM. Yeah. Nah, bagaimana dengan proses orang tersebut yang bekerja di supermarket atau hotel yang mengurus perizinannya secara hukum Islam? Yang kedua, ini kan masalah halal dan haram. Bagaimana hubungannya takwa versus riba? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, idealnya orang-orang yang berhubungan dengan itu, ya idealnya adalah berusaha untuk menghindarinya sebisa mungkin. Ya, idealnya gitu ya Pak ya. Idealnya. Tapi orang-orang yang tidak berhubungan langsung dengan 8 hal tadi, tidak berhubungan langsung loh. Tidak berhubungan langsung, kan ada 8 orang yang terkena dalam hukum khamar itu. Atau dalam riba itu 3 orang. Itu tidak berhubungan langsung misalnya seperti misalnya sapamnya, OB-nya, gitu ya. Yang pokoknya nggak terkait lah dengan itu sama sekali. Ya itu sebagian ulama itu menyatakan hukumnya tidak boleh gitu ya. Minimal makruh di situ. Tapi idealnya memang harus menghindari. Jadi idealnya adalah menghindari mencari yang lebih baik yang tidak ada kekaburan di situ. Tapi sebagian lainnya mengatakan untuk orang yang tidak mubasyarah. Mubasyarah itu artinya langsung terkait dengan 8 yang terkait dengan khamar, 3 yang terkait dengan riba. Maka mereka adalah di situ. Maksimal hukumnya nanti akan jatuh kepada kemakruh, tidak sampai kepada haram. Walaupun idealnya adalah mencari yang lebih jelas. Tidak ada kekaburan di situ. Gitu ya Pak ya. Jadi kita bedakan antara orang yang terkait langsung dengan itu, dengan orang yang terbatas gitu ya. Terbatas dalam artian dia cuma menjadi bagian tapi tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan tersebut. Itu aja. Yang kedua takwa dengan riba ya. Ya, ideal idealnya memang orang yang bertakwa yang menghindari itu. Riba dalam artian bunga bank. Ya, bunga bank itu kan jelas itu. Bahwasanya ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan bai'ah, jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu sesuatu yang sudah qat'i dalam ekonomi syariah itu. Dalam ekonomi syariah dia hukumnya sudah pasti. Hukumnya sudah jelas bahwasanya dia adalah haram. Hanya saja masalah riba ini memang masalah yang termasuk paling ruwet, kata Ibnu Katsir. Ya. Beberapa ulama itu mengatakan bahwasanya riba itu adalah masalah yang paling ashkal amr katanya, paling sulit gitu. Menentukan mana riba atau tidak. Tapi yang jelas kalau sudah jelas-jelas riba seperti bunga bank gitu, atau banknya riba itu ya kita hindari. Ketakwaannya di situ. Gitu Pak.
Tapi pengalaman di supermarket, Pak Ustadz, itu jadi memang orang yang tidak berhubungan langsung, misalkan security. Padahal kalau barang masuk itu loading, itu harus melalui pengecekan security, baik kuantitinya, ya, kuantitinya, terus dia untuk mengurus proses keoperasional penerima barangnya, dia harus mengawasi di situ. Apakah security dianggap tidak berhubungan langsung? Kalau itu riba, itu security kan nggak terlibat, tapi di situ kan dia mengarahkan. Kalau di bank kan dia mengarahkan. Kalau tidak, security sekarang itu kan sudah dibekali kemampuan tentang interest rate, tingkat suku bunga. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Karena dihubungkan dengan ayat di Al-Quran, riba itu haram dulu. Terima kasih, Pak. Ya, idealnya memang tadi itu, Pak. Idealnya adalah segera, idealnya adalah mencari sesuatu yang tidak ada keabu-abuan di situ. Itu idealnya di situ. Apalagi jelas-jelas misalnya, dia memiliki, kalau seandainya dia mengantarkan, itu kan termasuk berarti dalam 8 orang, kalau seandainya dia ikut mengantarkan juga, atau mengecek, itu kan dia otomatis masuk di situ nanti. Ya, makanya memang idealnya adalah segera misalnya mencari sesuatu yang lebih baik, ya, lebih halal, yang tidak ada kekaburan di situ. Karena mungkin ketika hal-hal seperti itu ya, seorang pemberi, orang yang misalnya seorang para ulama fatwa kan mereka benturan di situ. Satu sisi maslahannya bahwasanya kalau seandainya dia mundurin diri, dia punya keluarga, punya anak misalnya. Kalau nggak mundur, ini terkait juga dengan hal-hal seperti itu. Makanya para pemberi fatwa sebagian tuh masih agak abu-abu jawabannya mereka itu. Karena terkait dengan namanya kalau dalam orang fikih itu tadarubul maslahah atau al-masalih mutadaribah. Benturan maslahah bagi orang yang diberi fatwa itu, Pak, ya. Makanya idealnya adalah memang mencari yang tidak ada abu-abunya sama sekali. Ya, idealnya adalah yang cari yang terbaik gitu, Pak. Ini gitu, Pak. Ya, saya hubungkan tadi, Pak, memang zaman sekarang kan selalu bilang harus mencari rezeki dulu sebelum meninggalkan lokasi yang haram tadi. Nah, masalah satu, kalau tiba-tiba belum waktunya, terus dipundut yang Maha Kuasa, innalillahi, bagaimana resiko yang bersangkutan, Pak Haji? Ya betul itu, Pak. Ini terjadi, Pak. Iya, saya betul belum itu. ada kesempatan nih, saya belum siap itu loh, Pak. Iya. Itu Pak Ustadz. Tapi ya, ada teman kayak gitu tiba-tiba belum bertobat, belum hijrah, nggak taunya sudah diminta pulang sama Allah. Nah, ini resikonya bagaimana, Pak Ustadz? Iya, pertama itu memang idealnya seperti itu, Pak Haji. Bahwasanya kita segera mundur, fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala atau berhijrah. Sama halnya dengan kasus ketika Imam Syafi'i ditanya penting mana didahulukan menjamak takhir atau jamak takdim. Jamak takhir di akhir, jamak takdim di depan toh. Ya. Imam Syafi'i menjawab, engkau kalau mau pilih jamak takhir masih bisa menjamin nggak hidup ketika jamak takhir tadi. Jangan sampai nanti meninggal tapi sholatnya belum ditunaikan, gitu kan Imam Syafi'i. Nah, kayak gitu juga nanti yang Bapak bilang tadi, ketika kita mundur-mundur bisa nggak gitu. Masalahnya keimanan seseorang itu kan nggak juga bisa seperti itu. Nggak sekuat semua, nggak bisa disamaratakan itu kan. Maka memang idealnya adalah kalau seandainya kita menguatkan keimanan orang yang bertanya tadi, misalnya dia bertanya kepada kita kuatkan keimanannya dulu. Kalau seandainya dia benar-benar udah kuat iman ya, untuk segera meninggalkan, ya mungkin itu jalan terbaik. Insya Allah yang terbaik itu tetap adalah meninggalkan. Yang terbaik itu tetap adalah meninggalkan, karena ada keabu-abuan di situ. Segera hijrah menjadi lebih islami lah tentu, Pak. Mungkin begitu, Pak. Iya, Pak. Ya karena pengalaman, Pak Ustadz. Ada yang pernah kita ingatkan itu, nggak taunya masih bermain riba. Nanti dulu siap, tiba-tiba stroke, lumpuh sama sekali. Dan ini kan kasihan, kita sebagai temannya kan kasihan, Pak Ustadz. Iya, betul, Pak. Ya memang begitu, Pak. Seharusnya memang adalah segera meninggalkan hal-hal yang sifatnya seperti itu, yang hal-halnya ribawi atau bekerja untuk khamar, ya, agar ini ya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ya, tobat taba ya, tubuh itu kan artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hijrah ya. Iya, Pak, betul. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terima kasih Pak Ustadz Denis. Monggo nanti sebelum ditutup kita minta closing statement-nya, kemudian diakhiri dengan doa nih Pak Ustadz ya. Tapi sebelumnya monggo Bapak Ibu dan teman-teman semua gambarnya diperlihatkan, Pak Carik difoto. Alhamdulillah di pagi ini tadi yang join ada 65 orang. Terima kasih ya. Yang pertama ucapan pada teman-teman Fatmanaba 89, kemudian Fatmanaba 90, tidak lupa teman-teman sipil UII, Pak Arsoyo, terima kasih. Ada teman-teman Panam, kemudian Panam SMP 9, ada teman-teman SD Muhammadiyah Bodon juga, terima kasih. Tidak lupa ada teman-teman, ini teman-teman haji. Juga ada beberapa warga dari Balapan, terima kasih. Kemudian teman-teman dari Kota Gede, ada Om Aris dan sebagainya. Monggo, fotonya Pak Carik. Halo? Dikit tukangin foto. Ya. Udah. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sip. Sip. Ada satu lagi pengumuman, ini insya Allah di Sabtu pagi tanggal 24 Oktober yang akan memberikan tausiahnya adalah Dr. Kiai Haji Nur Khalis SAG MAG. Beliau adalah dosen FAI UAD sekaligus Ketua Takmir Masjid Islamic Center UAD. Jadi jangan lupa besok Sabtu tanggal 24 Oktober, tanggalannya dibunderi, dicentangi, jangan sampai telat ya, eman-eman. Maka Ustadz, closing statement disambung dengan doa ya. Ya, sebagai penutup mungkin ya Pak ya, Bu ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita ya total lah menghindari hal-hal yang akan merusak amalan kita, baik merusak secara keseluruhan maupun ya sebagian. Kalau kita mau berislam ya masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Ya Muslim, kan penamaan Muslim itu kita menyebut diri kita kepada seorang Muslim itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah hukum dan hak dan kewajiban. Sama seseorang masuk partai ya Pak ya. Masuk partai itu kan ada hak dan kewajiban, ngaku-ngaku sebagai kader toknya nggak mau orang partai gitu. Muslim juga begitu. Ya, kalau kita ngaku Muslim berarti ada hak dan kewajiban. Hak kita apa, kewajiban kita apa. Ya, gitu. Maka itu yang harus kita jadikan sebagai standar. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita ini menjadi majelis keberkahan dan menjadi majelis yang akan mendorong kita untuk menjadi beramal menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbawi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan marhuman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Denis atas tausiahnya pada pagi hari ini. Jangan kapok ya. Siap Pak Haji. Kapan kita bertemu lagi ya. Apa tadi terlambat Pak Haji?
enggak apa-apa. Jangan lupa main ke Kota Gede, boleh. Insya Allah Pak Haji, siap, insya Allah. Untuk selanjutnya, kembali kita kasihkan waktu kepada Jeng Wisnu, nggih. Monggo Bapak Ibu kalau memang berkenan masih ada waktu bisa ikut lagi, tapi apabila sudah punya kesibukan yang lain, kami dari Rumah Yatim Du'afa Yatim Yati mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyempatkan untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih nggih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Jeng Wisnu. Bismillah. Kita lanjutkan nggih ayat 24. Saya mohon permisi Pak, Bu. Oh nggih, matur suwun kita sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pamit ya Mas Dudi, nun sewu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih. Saya juga pamit ya Mas Dudi, Jeng Wisnu, Muhsin anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mul. Lanjut Om Dudi. Ya, monggo silakan. Kita lanjut ayat 24 nggih. Om Gun ditampil ke Om Gun. Tadi saya baca dulu semuanya, belum ada yang ulang ya. Ya. 24, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'in, maka ketika, maka ya, in ketika, lam tidak, taf'alu, dari kata fa'ala apa?